kepada Tuhan Yesus dari ini. Kuatkan jiwa, raga, terang hati kita. Jangan putus asa, jangan kecewa, masa tua tulus penuh cinta. Aku nyanyi kok greget tenang. Jangan larut di dalam kecewa, apabila harapan jauh dari fakta. Jangan putus asa, jangan kecewa, masa tua tulus penuh cinta. Ngantuk lagi kan? Sudah cukup Bapak Ibu. Karena tadi hanya Ya, tepuk tangan dulu dong buat Oma. Ya, puji Tuhan, terima kasih Oma. Semoga bisanya lanjut terus. Saya akan kesaksian seperti itu, seperti Bapak sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur sepatu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku amankan. Sekali lagi katakan, harapanku Tuhan, harapanku di dalam ada Kau
Yesus Tuhan, ku percaya, ku amankan. Mari katakan dari awal pujian ini, kasih. Katakan kau pegang hidupku, katakan dalam tanganmu, dalam tangan. Mari katakan darahmu, salibmu, tebus hidupku, tebus hidupku. Namamu berkuasa, namamu katakan sanggup bangkitkan, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, ada Yesus Tuhan. Katakan ku percaya, bangkit berdiri bersama-sama. Nyata dalam, nyata dalamku. Katakan pegang hidupku, dalam tanganmu. Katakan darahmu, salibmu, tebus, tebus hidupku. Mari sama-sama katakan harapanku di dalammu, ada Yesus Tuhan. Katakan ku percaya, mari lebih sungguh-sungguh katakan harapanku Tuhan, harapanku di dalammu, ada Yesus Tuhan. Ku percaya, mari katakan dengan segenap hati, harapanku, harapanku di dalammu. Inilah pengakuan kami, Kau satu-satunya harapan kami. Kami percaya Tuhan, percaya kami aman. Sekali lagi dengan iman, Bapa, Engkau harapan kami. Oh, harapanku di dalammu, ada Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi lebih dasar harapan kami Tuhan. Oh, harapanku di
Tuhan ya. Kami aman dalam tiap perjalanan, kami aman dalam tiap-tiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Orang mati yang nggak punya masalah. Ya. Tapi kalau kita ya berjalan sama Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan buka pintu untuk kita. Akan juga cukupkan kebutuhan pokok kita. Nah sekarang saya mau ajarin bagaimana kita menginjil supaya nanti orang nanti di sini datang lebih banyak lagi saudara. Ya, tapi datangnya bukan untuk dapat nasi bokal. Datangnya bukan nanti ini dikasih berkat tiap bulan, bukan saudara. Tapi datangnya untuk dengar firman Tuhan, berbuah-buah banyak, terus bisa memberkati saudara. Ya, bukan cuma minta-minta, tapi bisa memberkati. Saudara, kenapa tadi saya mau menarik saudara? Karena waktu penyembahan tadi, saya lupa lagunya apa, saya melihat Tuhan Yesus tertawa saudara. Saya melihat dia pakai mahkota duri, terus dia pertama lihat begini, tapi kemudian dia lihat tertawa, dia melihat kita bersuka cita. Terus Tuhan juga memperlihatkan kepada saya, jemaat ini hatinya putih semua. Itu artinya hatinya murni. Terus waktu itu Tuhan bilang, memberkati kita, memberkati sama Tuhan juga dari surga memberkati kita. Dia dari surga dia ikut juga seperti ini, dia memberkati. Saya melihat waktu dia tangannya memberkati kita, dia dari surga, dia memberkati kita. Saya melihat di sini ada bunga-bunga saudara pada turun. Bunga-bunga itu wangi, artinya harus merbak. Bunga-bunga itu juga tanda sukacita. Kemudian waktu bunga-bunga itu jatuh ke lantai, saya melihat Tuhan kasihnya tuh ada keuangan. Terus ada seperti harta ya, mungkin emas, permata, berserakan. Artinya Tuhan memberkati kita dengan sukacita. Kemudian Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, bahkan lebih banyak lagi saudara. Tuhan bilang emas dan perak ada padaku, apalagi uang saudara. Berarti itu saya melihat ya. Terus kalian waktu habis doa terus melihat ke bawah, terus kalian sebanyak-banyaknya. Berarti kita tinggal ambil. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan buka pintu, Tuhan buka pekerjaan apapun saudara. Yang sekarang kita baca ayatnya saudara. Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus punya misi di bumi ini. Kenapa Allah Bapa mengutus anaknya ke bumi ini membawa satu misi? Misinya apa? Jadikanlah sebuah bangsa muridku. Ya, jadi kita kalau jadikan sebuah bangsa muridku, ya kita juga harus menginjil saudara. Ada yang bilang, Tuhan Yesus kan bisa mujizat. Begitu didatang semua orang percaya Yesus. Tuhan mau kita kerjasama. Ngapain kita ada di bumi ini? Ngapain disuruh beranak pinak? Ngapain disuruh berkembang biak? Supaya nanti semua orang mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya kita nanti selamat saudara. Kalau orang mengenal Tuhan Yesus, dia percaya, mengaku Yesus Tuhan, kita selamat saudara ya. Ini kita baca. Nah ini saya bisa baca. Tadi saya bilang suruh Iren baca karena saya nggak baca, tapi saya bisa baca ini. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Pengikut Kristus. Kok ini 11 ayat 1 ya? Oke, nggak apa-apa. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, berdaulat dalam hidupku, ku berserah penuh. Ya. Apa? Bukan ya? Oh iya. Oh iya, itu salah. Ayatnya salah. Saya salah nulis kali ya. Oh iya, 1 Korintus 11 ayat 1. Coba. Sorry saudara, tadi saya grogi, saya cerita sebentar ya. HP saya ketinggalan di mobil saudara. Sudah deg-degan saudara. Tapi untuk Tuhan kasih tahu HP-nya ketinggalan, bukan dicuri. Saudara, saya pernah 3 kali kehilangan HP saudara. Waktu makan kita berdoa rame-rame, HP saya dicopet orang saudara. Ya. Waktu di malam lagi, HP saya juga diambil orang saudara. HP, jadi saya takut saudara. Tapi hati saya nggak pegang kepada HP. Cuma nanti kan ada yang jemput orang lain. Nah kalau nggak ada HP-nya begini. Jadi tadi saya suruh Iren nyari-nyari. Ya. Sekarang saya udah tenang karena orangnya nanti mengantarin saudara. 1 Korintus 11 ayat 1. Sorry. Nah, untuk Kristus
Saudara, kita harus punya pemimpin rohani. Jadi pemimpin rohani itu seperti Paulus. Jadi kalau gembala, karena Bapak Gembala adalah pengikut Kristus. Jadi kita juga harus ada yang mentorin, saudara. Ya. Terus kita baca Markus 6 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, yang Tuhan bilang, beritakanlah Injil, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, artinya kepada seluruh manusia. Beritakanlah Injil. Jadi kita disuruh menginjil, saudara. Bagaimana sih caranya kita nginjil, saudara? Gimana caranya nginjil? Kita bukan pendeta, nggak sekolah Alkitab. Ayat-ayat firman juga cuma sedikit, nggak apa-apa, saudara. Yang penting kita mau berbuat baik. Saudara, dulu saya masih sekolah teologi, ya saudara. Saya lulus kuliah, saya sekolah teologi, diajarin bagaimana untuk injil, dikasih target 1 bulan harus menangin 1 jiwa. Aduh, saya bingung, saudara. Gimana caranya? Saya dulu suka lari pagi, saudara. Kalau lari pagi kan suka ketemu banyak orang. Nah, yang lari pagi itu banyak kan kakek-kakek, nenek-nenek pada jalan pagi, saudara, jalan cepat. Saya suka deketin, saudara. Saya tanya, Asuk, oh ngapain? Ngobrol-ngobrol. Abis ini kemana? Ke toko? Enggak, di rumah aja, ketua gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, pas waktu istirahat, saya ikut istirahat. Terus dia bilang, Suk, kita makan bubur ayam. Saudara, kalau lari pagi banyak orang jualan bubur ayam pakai sepeda. Buburnya enak, murah. Jadi saya ajakin makan, saya traktir, saudara. Padahal Asuk itu mah kaya, saudara. Uangnya miliaran, anaknya punya toko banyak. Saya pas-pasan, tapi saya mau karena ada misi. Tapi bukan bonus, saudara. Bukan modus, ya. Kalau modus kan negatif, ini ada misi. Jadi saya ajakin ngobrol 3 kali seminggu, kemudian berapa kali ketemu. Akhirnya saya tanya, Suk, ke gereja enggak? Enggak. Ke konten? Enggak. Wah, pokoknya percaya sama Tuhan Maha Kuasa gitu. Nah, kebetulan. Terus saya cerita, Suk, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kalau nanti kita meninggal, kita masuk surga. Terus dia bilang, masa gitu? Iya. Terus kalau Asuk sekarang gimana? Gak tahu, pokoknya berbuat baik aja. Terus saya bilang, orang Kristen juga bilangnya berbuat baik, masuk surga. Mau gak terima Tuhan Yesus? Saya doain. Pokoknya kalau ada apa-apa bilang ke Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Nanti kalau apa meninggalnya masuk surga. Kalau sekarang nggak tahu, nanti kalau meninggal kemana? Iya, yuk baik. Ya udah, aku ikut gitu. Jadi saya doain terima Tuhan Yesus, saudara. Ya, saya udah itu tuh saya jarang lagi ketemu. Saya ke tempat yang lain, saudara. Berapa bulan kemudian Asuk ini meninggal. Saya ini di rumah saya tetangga sama tetangga nggak kenal. Saudara, saya memang jarang gaul, jarang ngobrol. Jadi tetangga saya itu saya nggak tahu. Asuk ini rumahnya tetangganya lagi, saudara. Jadi saya nggak tahu. Tapi kalau Pak RT kan sudah tahu, di sini ada yang meninggal gitu. Terus kebetulan saudara saya kenal dengan orang ini, saudara, dengan anaknya. Jadi waktu itu si Anu meninggal gitu. Siapa? Si Anu yang punya toko kulkas. Oh, saya ke rumah duka, saudara, karena kan saya melihat kakek ini kan kenal saya. Ya, saya nggak begitu kenal anaknya, tapi dia tahu kenal saya karena tetangga gitu, kenal mami saya. Jadi saya datang. Waktu saya ke rumah duka itu pakai yang Buddha gitu. Saya bilang sama anaknya, lu tahu nggak? Papa you tuh udah percaya Yesus lu. Yang bener Cimiming. Iya, gue doain kok gini-gini. Yang bener. Papaku galak loh Cimiming. Kalau kita ngomong-ngomong nggak boleh. Bener. Saya kasih foto, kan saya videoin, saudara, waktu dia terima Tuhan Yesus sambil saya doain, saya rekam, saudara, karena saya harus bukti buat ke sekolahan saya, sekolah teologi saya. Jadi suka waduh Cimiming, jadi gimana nih, kita udah panggil bosong, udah panggil apa, nggak apa-apa, upacara juga nggak apa-apa, yang penting jiwanya selamat, saudara. Sekarang papa kamu udah selamat, ya. Jadi kita gampang injilin, saudara. Jangan bilang injil susah. Gimana, nggak usah, teman-teman kita yang dekat aja ajakin, ya. Terus yang siapa kita kenal, saudara-saudara yang dekat, kita ajakin. Gimana ngajakin saudara? Saya berantem, ya jangan berantem, saudara. Saudara kalau mau jadi penginjil, karakter harus berubah, harus berbuat baik, harus sabar, saudara. Saya dulu orangnya sombong.
Saya nggak boleh disentil dikit, diomongin dikit, saya langsung pecat orangnya saudara. Saya tuh dulu sombong banget saudara, tapi Tuhan bisa ubah karakter, terus bisa lebih sabar saudara. Kadang-kadang juga nggak sabar sih, tapi ingat Tuhan, sabar saudara. Terus bisa mengampuni saudara. Sebab kalau kita tidak bisa mengampuni, ingat yang dulu, Tuhan tidak berkenan. Doa kita nggak dijawab Tuhan. Nah, saya terus nginjil saudara, banyak menginjil. Nah, itu salah satunya. Kalau kita di sini ibu-ibu, aduh Ci, gimana nginjil Ci, nggak punya duit sekali-sekali, ongkos belanja kita irit, kita pakai buat nginjil, buat traktir makan satu orang aja. Jadi kalau kita ketemu orang, ikut yuk, kita ngobrol, kita ajak makan saudara. Ya makannya pecel apa sih, pecel lele ya, apa pecel apa kan murah, paling cuma 10.000 gitu ya. Jadi kita belajar nginjil, kita nggak boleh pelit saudara. Tuhan tahu saya nggak punya duit, jadi nggak apa-apa, nggak bisa saudara. Kalau mau berbuat baik harus berkorban uang. Nggak ada kita ngomongin nginjil terus tapi kita nggak berkorban saudara. Ada satu hamba Tuhan saudara, dia suka nginjil ke kolong Batal saudara, tapi tidak pernah berbagi, dia cuma ngomong firman. Sampai waktu saya datang sama teman-teman, mereka bilang, Ci itu pendeta sih ngomong firman, tapi kita perlu duit, Ci kita perlu lapar gitu saudara. Ya, kita berdoa sambil bekerja, menginjil, tapi harus berbuat baik saudara. Bukan cuma karakter, tapi juga harus berbagi. Berbagi itu artinya juga berbuat baik saudara. Ya, jadi kalau bisa nih, siapa di sini yang mau? Kalau bisa kita yang bagi berkat, bukan kita yang terima berkat. Ya, sebab kalau kita terima berkat secara rohani, kita pasti bisa bagi berkat secara jasmani saudara. Secara jasmani saudara. Ya. Terus kita baca lagi 2 Korintus 2 ayat 12 saudara. Cepat saudara. Nah ini udah benar. Ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, ya, ketika kita tiba di satu tempat untuk menginjil, yang tidak apa-apa, aku dapati, saya melihat kenyataan, ya, bahwa Tuhan telah membuka jalan, ya, untuk pekerjaan di sana. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, kita menginjil, Tuhan pasti buka jalan untukmu. Bukan cuma buka jalan untuk injil, tapi juga buka pekerjaan, buka pintu, buka jalan. Ini firman Tuhan saudara. Jadi sekarang kalau yang nganggur, kalau yang lagi macet usahanya, kalau yang keuangannya lagi mampet, menginjillah. Maka Tuhan akan buka pekerjaan untukmu. Tuhan akan buka jalan untukmu. Tuhan kalau ada masalah juga Tuhan akan buka pintu untukmu. Tuhan akan buka pekerjaan. Saudara, jadi sekarang apa yang kita harus? Menginjil, saudara. Ya, cari jiwa, bawa ke sini. Jangan cari jiwa di nasihat, lu begini di sana. Itu namanya bukan cari jiwa, saudara. Itu menghakimi orang. Pokoknya kalau kita nggak bisa apa-apa, bawa aja ke gereja. Biar nanti dia dengar firman. Terus jangan dihakimin. Lu berdosa, lu kena kutuk. Jangan, saudara. Kita nggak boleh gitu. Itu nanti kalau dia udah dengar firman, dia baru mengerti. Berbuat dosa kena kutuk, berbuat dosa tidak dibuka pintu, berbuat dosa tidak selamat. Ya, jadi kita jangan maki, pokoknya kita berbuat baik, bahwa dari firman Tuhan nanti lama-lama dia mengerti. Ya. Nah, terus kenapa? Ada yang bilang gini, Ci, saya udah ngomongin orang, udah berbuat baik, tapi orangnya belum percaya Yesus, belum menerima. Nggak apa-apa, saudara. Kenapa? Belum tentu orang itu diinjilin oleh kita. Bagian kita buka, menginjil. Mungkin nanti orang lain yang akan menggenapinya. Atau waktunya Tuhan. Saudara nggak perlu takut kalau ditolak, nggak apa-apa. Ditolak nggak usah malu, gengsi, udah gue ditolak nggak apa-apa. Saudara, kita bukan mencuri, kita bukan merampok, nggak apa-apa. Maka kita bangga, kita udah menjadi pemberita Injil. Ditolak nggak apa-apa, ada upahnya di surga. Saudara, saya dulu berbuat baik kepada adik papa saya, ya, om saya, asuh saya. Dia agama Buddha, dari semua keluarga dia paling berhasil dan paling baik. Semua saudara yang kesusahan ditolong, saudara. Kalau papi saya pelit, sudah papi saya kaya, tapi kalau ada orang kesusahan minta duit dia nggak kasih dulu. Sampai orang dulu miskin baru dikasih, saudara. Papi saya bilang kebiasaan minta duit dulu, kerjanya malas. Gua yang kerja keras, enak aja belum kerja dia minta-minta, dia bilang gitu. Papi saya belum ngerti firman, karena dia dulu masih agama yang lain, saudara. Nah, asuh saya ini agamanya Buddha, saudara, tapi dia berbuat baik, saudara. Saya
susah untuk injilin dia, saudara. Kenapa? Karena dia pegang teguh, saudara ya. Tapi saya tetap ngomong, selalu berbuat baik. So, saya tadi udah Kristen, kalau di agama saya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, nanti matinya masuk surga gitu. Terus dia bilang, gue benci sama orang Kristen sebab suka minjem-minjem duit gak balik gitu. Aduh, dia kan pengusaha, saudara. Ini ada pengusaha Kristen minjem duit gak balik, saudara, nipu. Saya mau bilang, jangan percaya sama orang agak bisa, itu kan kita nginjil Kristen. Terus dia juga bilang, ada juga baik-baik, ujung-ujungnya direktur dia bawa kabur, korupsi orang Kristen juga, saudara. Aduh, susah, saudara. Saya cuma berdoa, Tuhan bilang, satu hari nanti dia akan bertobat, dia akan percaya Yesus. Saudara, saya nggak tahu waktu itu saya pelayanan ke Lampung, papi saya ajak, saudara. Papi saya kan lagi semangat-semangatnya, saya ajak, saudara. Papi saya seneng kalau saya retret, enak ya. Minggu cuma khotbah kita dikasih makan, dikasih doa gitu. Dia kan orangnya pelit, jadi enaknya dikasih gitu, saudara. Saya bisa ngerti, saudara. Nah, waktu kita ke Lampung, asuh saya meninggal, saudara, di ICU meninggal. Saya nggak dikasih tahu, saudara. Waktu asuh saya meninggal, masuk rumah sakit nggak dikasih tahu karena takut kalau dia meninggal kita rebutan harta, saudara. Orang masih zaman dulu begitu, saudara ya. Ya, rebutan warisan sampai pengadilan, saudara. Mereka takut gitu, saudara. Jadi saya nggak tahu, saudara. Papi saya bilang begini, itu asuh baik loh. Dia masuk surga nggak? Waktu itu kan saya polos. Saya bilang, Pi, kalau nggak terima Tuhan Yesus, ya nggak masuk surga. Papi saya marah. Tuhan Yesus nggak adil. Anak kecil dia paling baik. Dia lebih baik dari papi. Papi masih pelit, dia royal gitu. Aduh, saya bingung, saudara. Gimana, saudara? Tapi saya doa puasa. Saya tanya Tuhan kasih saya penglihatan. Dia bilang waktu dia masuk di ICU, waktu dia lagi sekarat-sekarat, itu banyak pendoa datang. Dia menginjil-injil datang ke rumah sakit didoain, saudara. Dan dia mau. Saudara, waktu saya mungkin saya keponakan ya. Jadi kalau dia ngomong, dia nggak mau angkat. Karena kan saya lebih muda, dia lebih kaya, saudara. Nah, waktu penginjil orang kalau udah mau mati, saudara, udah mau sekarat, didoain apa aja mau, saudara. Pokoknya sembuh. Jadi banyak pendoa datang. Terus setiap hari datang didoain, terus dia mau terima Tuhan Yesus, saudara. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik, Tuhan pasti sayang jiwa-jiwa, saudara. Sayang, ya nggak mungkin nggak sama, saudara. Tapi Tuhan kasih orang lain. Saya udah doain dia nggak bisa, tapi orang lain. Terus saya tanya sama istrinya, tapi saya bilang, ntar gua mau tanya sama istrinya, bener nggak? Tapi saya tanya sama istrinya, itu dia waktu meninggal tuh banyak katanya orang Kristen, pendeta-pendeta, isinya tahun ini pendeta tuh datang doain dia, terus dia terima Tuhan Yesus mau. Berapa kali doain? 4 kali. Saudara, kalau kita menginjil, yang enak tuh menginjil ke rumah sakit, ke orang yang sakit, saudara. Ya, kalau udah mau gimana? Wah, cepat, saudara. Karena kan dia mau sembuh cepat. Seperti itu, saudara. Akhirnya dia selamat, saudara. Tapi kalian jangan bilang begini, nggak apa-apa kita berbuat baik aja nanti Tuhan. Belum tentu, saudara. Ya, kita berbuat baik aja tiba-tiba kelindas mobil, ya udah. Ya, belum tentu selamat kalau tidak percaya Yesus. Jadi cepat-cepat injilin, saudara, siapapun ya. Cepat-cepat injilin, karena kita nanti dapat upah. Kalau kita di surga ditanya sama Tuhan apa? Berapa banyak orang yang udah percaya Yesus yang sudah engkau injili? Itu ditanya loh pekerjaan kita. Bukannya berapa banyak kita jadi orang kaya, enggak, saudara. Berapa banyak nih kita menjabat apa? Bukan. Berapa banyak kita terima trofi waktu apa tuh jadi gubernur misalnya? Enggak, saudara. Ditanya berapa banyak orang yang sudah engkau injili? Itu mahkota kita, saudara. Jadi belum tentu nih pendeta besar mahkotanya lebih dari kita, belum tentu loh kalau dia nginjil. Kita yang banyak-banyak injilnya lebih banyak, saudara. Pernah gak ada satu peristiwa, ini lelucon, saudara, tapi ini rohani, saudara. Ceritanya di sorga, saudara. Ini pendeta besar meninggal, saudara. Meninggal, dia masuk ke pintu sorga satu, saudara. Dia lihat, dia kenal orang ini, saudara. Ini orangnya miskin, saudara. Waktu hidupnya susah banget. Tapi dia waktu di surga dikasih mahkota besar. Pendeta ini bilang, kan dia waktu hidupnya miskin, kayaknya nggak cocok gitu, nggak, dia masih iban gitu. Dia cuma dapat mahkotanya kecil gitu, ya. Terus dia juga di situ cuma jadi tukang sapu. Sedangkan dia rumahnya bagus, saudara. Malaikat bilang, karena dia waktu hidup banyak menginjil orang, banyak berbuat baik. Kamu memang hamba Tuhan yang besar. Tapi jangan cerita sama hamba Tuhan yang besar ya. Saya masih utama ya.
Harus kata Cimiming lagi, ntar saya nggak diundang khotbah saudara. Ya, ini hamba Tuhan besarnya, terus bilang dia punya iri hati saudara. Di sorga aja masih iri hati saudara, dia di sorga. Dia bilang, ya kamu memang jemaat kamu besar, ya, tapi pekerjaan kamu di mata Tuhan itu lebih baik yang ini daripada engkau. Terus akhirnya dia jalan lagi saudara. Dia jalan lagi, dia melihat lagi saudara. Satu pemuda juga, tetapi rambutnya gondrong saudara. Naik mobilnya Lamborghini. Tahu nggak mobil Lamborghini? Mobil yang ceper, terbuka. Ya. Dia ngebut. Terus kok tiba-tiba waktu dia keluar, itu mahkotanya berkilau-kilau bagus gitu saudara. Terus pendeta ini bilang lagi, gila itu anak muda ngerok begitu, kok ada di sorga sih? Kok mobilnya Lamborghini? Sedangkan pendeta naik sepeda saudara, ya, karena dia nggak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun gembala, naik sepeda gitu. Aduh, kok dia mobilnya Lamborghini, yang tadi naik mobilnya Mercy saudara, kok dia cuma naik sepeda? Dia lebih iri hati lagi, suruh itu kan pemudanya rok emal begitu, ngerok-ngerok begitu, rambutnya gondrong-gondrong. Terus Petrus bilang apa? Shh. Itu Tuhan Yesus tahu, masa kamu nggak kenal? Bayangin saudara, Tuhan Yesus di surga dia nggak kenal saudara. Dia bilang apa? Penyanyi rock gondrong begitu. Tuhan Yesus memang gondrong tapi ganteng saudara ya. Di surga aja dia nggak kenal Tuhan Yesus, apalagi di bumi saudara. Berarti dia firman Tuhan Kristen, tapi dia tidak mengenali pelayanan ya saudara. Terus di surga dia masih iri. Nah, terus bilang kalau masih iri masuk neraka loh. Gitu. Tapi ini udah masuk ke surga saudara. Jadi kita jangan seperti itu saudara. Ini cuma perumpamaan ya. 2 Korintus 4 ayat 3. Coba. 2 Korintus 4 ayat 3. Nah, ini bilang jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara, kita juga bisa Injil, tapi nggak diinin. Ya mungkin dia berpegang teguh pada itu, ya udah, dia ditentukan untuk binasa. Tapi kalau bisa, orang yang pernah kita Injil itu masuk surga saudara. Kita juga nggak bisa nginjilin. Jangan saudara, ntar kita di demo, harus pakai hikmat saudara. Tapi kalau dia mau nanya-nanya sama kita, boleh saudara. Saudara, saya juga banyak orang non-Kristen minta doa sama saya saudara. Ya, kemarin saya ke Makau, ini nggak direkam, kemarin saya ke Makau saudara. Saya doain mereka, saudara. Bayangin Makau kota judi. Saudara, kalau ketemu orang tanya, Cimimi ngapain ke Makau, itu kan kota judi. Masa doain orang penjudi supaya bertobat? Enggak saudara, tapi saya ketemu dengan pengusaha, dengan mereka berdoa di sana. Ya udah seperti itu penginjilan saudara. Tapi saya nggak menginjil kota, cuma pas ketemu jadi kita doain saudara. Seperti itu ya. Kan Tuhan bilang jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi kita kemana aja disuruh Tuhan ya jalanin aja saudara. Ya. Terus Titus 3 ayat 14. Nah ini yang bagus. Titus 3 ayat 14. Nah, dan Tuhan bilang itu soal ini Titus yang ngomongnya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena kita disuruh berbuat baik saudara. Disuruh berbuat baik, selalu harus berbuat baik. Ya, nggak boleh berbuat jahat saudara. Ya. Karena apa? Untuk dapat memenuhi keperluan hidup pokoknya. Ya, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kenapa Tuhan bilang kita harus berbuat baik? Karena nanti pasti Tuhan buka pintu sehingga kebutuhan pokok kita sehari-hari Tuhan beresin, Tuhan jamin. Tuhan bilang itu, ya. Ini ayat firman Tuhan sudah. Jadi kita berbuat baik, kebutuhan pokok hidup kita dipenuhi sehingga hidup kita jadi berbuah-buah. Saudara, kalau kebutuhan pokok hidup kita udah cukup, kita bisa nginjil, kita bisa berbagi dikit-dikit, bisa traktir orang, bisa berbuat baik, bisa bayarin dia angkot, bisa bayarin dia naik bus, bisa bayarin dia ke sini, saudara. Berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, kita menginjil, Tuhan jamin kebutuhan pokok hidup kita sehari-hari dijamin Tuhan. Ya. Jadi percaya, mulai sekarang menginjil. Ya, mulai sekarang menginjil. Nah, ini Mazmur 92. Dia bilang apa? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, ini yang saya suka ayat ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar.
Nah itu dia. Udah, itu situ aja. Pada masa tua kita pun kita akan berbuah-buah, menjadi langsing. Saya bilangnya langsing, saudara. Saya nggak gemuk dan masih segar, saudara. Buah harus gemuk, berbuah-buah gemuk dan segar. Jadi bagus. Nah kita nanti masa tua kita gitu kalau kita menginjil, kita berbuah-buah banyak, pelayanan kita banyak injil, banyak jiwa. Kita juga berbuah-buah, kita jadi gemuk. Buah harus gemuk, saudara ya. Kalau kita manusia harus langsing. Jangan gemuk-gemuk, saudara. Saya takut saya kolesterol. Ya, terus menjadi segar. Ya, terus masa tua mukanya segar, nggak keriput, saudara. Ya, nggak usah tarik benang, saudara. Ya, nggak usah tarik benang, nggak usah operasi plastik, saudara. Berbuah-buah segar seperti itu, saudara. Ya. Terus Efesus 5 ayat 9. Nah, ini dia. Ya, kalau kita menginjil, berarti kan kita berbuat kebaikan. Ini kuncinya ini, ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, ya, keadilan dan kebenaran, saudara. Ya. Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita menginjil, kita harus hidupnya benar, berbuat adil dan benar, saudara. Jadi kalau kita menginjil tidak adil, nggak bisa, saudara. Kita harus adil dan kita harus tetap berbuat baik dan harus hidup yang benar. Karena kita adalah terang Kristus. Jadi contoh orang lihat, oh dia hidupnya benar loh, oh dia adil, oh dia berbuat baik. Jadi kita bisa menginjil orang, saudara. Ya, karakter harus berubah, saudara. Ya, kalau karakternya masih jelek, masih apa, wow, gimana mau menginjil? Bagaimana Tuhan mau memberkati? Bagaimana Tuhan mau membuat berbuah-buah? Tuhan berkati, tapi karakternya nggak benar, hidupnya nggak benar, gimana mau menginjil? Tidak berbuah-buah. Oke? Sekarang firman Tuhan saya beri rangkum. Satu, kita harus menginjil, harus berbuat baik, harus hidup benar, harus hidup adil. Nah, maka jadilah kita berbuah-buah lebat. Firman Tuhan sekian, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya mau berbuat, saya nggak harum. Ya, di hadapan Tuhan juga di hadapan orang-orang dengan berbuat baik, dengan berbuat adil, dengan berbuat kebenaran, kita bisa menginjil orang. Kemudian ada berkat-berkat, kita tinggal ambil, saudara. Ya, berkat pakai gips atau pakai dibalut, ya pakai kain gitu. Tuhan akan sembuhkan orang yang sakit kakinya banget ini. Ya, saya nggak dapat gambaran dari perempuan kaki, tapi satu kaki banget Tuhan akan sembuhkan. Tuhan juga akan sembuhkan satu mata yang saya lihat berair gitu ya, ada masalah. Tuhan akan sembuhkan total satu mata. Ya. Tuhan sembuhkan yang vertigo, Tuhan sembuhkan yang sakit pinggang, Tuhan sembuhkan yang sakit punggung. Terima kasih Tuhan. Tuhan tetap bicara di masa tuamu. Engkau akan tetap berbuah-buah lebat. Engkau akan menjadi gemuk dan engkau akan menjadi segar. Tuhan tanya aja, saudara, ya, tinggal separuh ya, terus dia nggak ada uang. Ya, dia baru bangun sebagian nggak ada uang, dan dia berdoa. Tuhan bilang pembangunan rumahnya pada akhirnya akan selesai. Ya, akan selesai. Dia berdoa karena kekurangan dana, Tuhan akan cukupkan dana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya melihat sebuah rumah ibadah, karena saya melihat ada sebuah rumah tapi ada salibnya. Tuhan akan renovasi rumah ini karena sepertinya rumahnya udah tua atau cukup harus direnovasi. Saya melihat di belakang rumah ini udah hancur, udah mau roboh, ya udah seperti karuan. Tuhan bilang Tuhan akan renovasi rumah ini dan menjadi bangunan yang baru lagi, ya, rumah ibadah. Saya lihat dia sedang dibangun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan bilang Tuhan akan membuat hati jemaat di sini menjadi bersukacita, dapat joy of the Lord, artinya sukacita daripada Tuhan. Ya, engkau tetap ada masalah, tetapi Tuhan akan membuka pintu untuk masalah-masalahmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan yang pasti Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah, lebih dari cukup ketika engkau menginjil, ketika engkau melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saya melihat progres ya. Engkau jalan kaki, biasanya naik angkot atau naik mobil disewain di tempat ini. Kemudian engkau bisa beli sepeda motor,
nggak tahu dibeliin atau nyicil bisa. Kemudian ada lagi yang bawa mobil, saudara. Ya, udah seperti itu ada progresnya Tuhan. Jadi kehidupanmu makin lama makin diberkati. Nanti banyak orang yang bisa beli motor atau mungkin nyicil motor ya bisa nanti ke tempat ini pada naik motor, banyak motor yang pada parkirnya. Jadi udah nggak usah sewa mobil angkot lagi dari sini gitu. Kita bisa beli motor gitu. Udah pekerjaan Tuhan diberkati pada naik motor banyak, saudara saya lihat ini. Ya, bahkan kalian juga bisa menginjil di jalan. Kalau ke pasar ini, yang penjual pasar ngomongin saudara, ya itu pekerjaan yang baik dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan.